Pagi hari ini kita tidak asing lagi, Pendeta Charlie yang akan melayani firman, dan saya selalu diberkati oleh pelayanan Pak Charlie yang firmannya selalu mengangkat, ya, apalagi khususnya bagi gereja kami memang yang tidak terlalu besar, justru selalu memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Saya yakin Tuhan udah siapkan firman-Nya bagi gereja ini melalui Pak Charlie. Amin saudara, kami doa Tuhan urapi Pak Charlie dengan khusus dan memberkati pelayanannya. Kita beri tepuk tangan bagi Pak Charlie. Haleluya. Come on Charlie, it's yours. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, pagi ini kelihatannya agak sedikit loyo ini, nggak tahu kenapa. But we are all excited, haleluya. Kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk berada di rumah Tuhan, amin. Di berbagai tempat mungkin sulit untuk bisa beribadah, sulit untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita bisa merayakan It's Mother's Day International, ya secara internasional nih Mother's Day kita bersyukur boleh berada di rumah Tuhan. Firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari berada di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kita bukan cuma berada di pelataran, kita ada di dalam rumah Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita percaya Tuhan hadir dan sudah memberkati kita sekalian. Amin. We are all blessed this morning. Haleluya. Kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh datang bersama-sama dengan gereja Tuhan. Semua boleh memberikan korban syukur, pujian kami Tuhan, persembahan kami, hati kami dan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami dan Kau memberkati kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditabur dapat menegur kami, mengarahkan kami dan dapat boleh memberkati setiap kami, menuntun langkah kehidupan kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman Tuhan, semuanya diberkati. Dan biar hormat puji syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, puji Tuhan. Yes, katakan kanan kiri, siap diberkati Tuhan lebih lagi? Ya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara sekalian, yes, saya ingin, I think I would like to continue from what we talked about last time. Saya terakhir ada di sini, kita berbicara mengenai sukacita, ingat? Ya mungkin beberapa yang hadir ingat, ya, mostly are here ya sepertinya. Berbicara bagaimana sukacita itu merupakan DNA Tuhan yang berikan pada kita. Kita itu adalah sebuah pilihan, kita harus memilih untuk bersukacita. Kenapa? Karena we live in such a komunitas atau keadaan ya society ini, lingkungan yang banyakkan komplain. We live in a complaint mentality. Tadi Pastor J talked about mama, ya ibu. Ya, anak-anak tuh suka komplain biasa sama ibunya. Kalau minta ini, mamanya nggak kasih, dia ngambek. Zaman sekarang it's a gadget generation. Semua anak punya HP. Anak saya kelas 6, itu teman-temannya punya HP semua. Dan mereka nggak mau kalah. Daddy, my friend just got iPhone 7. iPhone 7? Do they even know how to use it? Tahu juga enggak gitu kan. Oh, mereka everybody in the gadget, semua masih pakai gadget. Kalau nggak dikasih pinjam, waduh marah. Nggak dikasih main marah anak-anak. Komplain anak. Belum lagi ya karyawan komplain sama bosnya. Biasanya kalau yang bekerja di sini, wah ini perusahaannya nggak benar. Padahal kita libur terus nih, bulan ini libur terus nih, 25 libur besok, tanggal 1 juga libur, every Thursday libur. Pilkada kemarin libur lagi. Kalau 10 kali pilkada, 10 kali libur lagi gitu. Jadi tapi masih aja komplain, waktu pacaran gak komplain. Everything is good. The sky is blue padahal gray. Ya, jalan kaki gak capek. Ya sayang, begitu udah married, punya 1 anak, 2 anak, udah berbeda, komplain. Kok kamu dulu langsing sekarang langsung gitu kan ya. Dulu langsing sekarang langsung gitu ya. Yang ini dulu kok rambutnya makin lama makin mundur gitu, yang pria ya. Ya, istri komplain, pokoknya komplain terus setiap kali ya. Istri komplain suami terlalu sibuk padahal dia cari uang. Suami komplain istri jarang di rumah, lancai di rumah, senangnya arisan terus. Semua orang pada komplain, orang tuh komplain. Jemaat komplain sama gembalanya. Gembalanya kurus, dibilang gak diberkati Tuhan.
Gembala gemuk, nggak puasa. Susah. Istrinya cantik, keduniawian. Istrinya nggak cantik, nggak bisa memilih, nggak punya mata jeli. Susah. Jadi semua orang komplain gitu. Kita semua hidup dalam komplain society. Ya. Penciptaan Tuhan kan Allah menciptakan langit bumi serta hari ke-6 diciptakan manusia, hari ke-7 kan dia istirahat. Betul? Ada yang joke bilang hari ke-8 dia jawab komplain. Manusia pada komplain. Tapi memang let me tell you. Pada dasarnya sejak penciptaan itu tadi saya barusan share sama Pastor Jeremiah. Tadi pagi saya udah 2 minggu ini saya hangout sama anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu kita nggak terlalu banyak. Di sini luar biasa banyak anak-anak sekolah minggunya. Iya, compare to us. Kebaktian pagi itu kita nggak terlalu banyak. Tapi tadi anak yang di sini, perempuan ini siapa anaknya ibu bapak, nyanyinya semangat sekali loh. Saya sampai bilang, ini luar biasa. Waduh, I am blessed. Saya sangat diberkati, luar biasa. Ini seperti ini. Come on, anak-anak kecil kan mesti tadi pagi saya loncat-loncat sampai keringetan nih, rambutnya enggak acak-acakan juga. Karena saya semangat sama anak. Kita baru implement satu kurikulum namanya Superbook. Tadi saya share sama Pastor J. Superbook ini by CBN, Christian Broadcasting Network, Pastor Mac McClendon. Ya, mereka punya kurikulum 6 tahun. Dan mereka kita nonton mengenai bagaimana penciptaan Tuhan. Dan memang keren animasi-animasinya itu yang bikin Mulan, yang bikin mereka ini punya resourcesnya orang-orang hebat. Tapi anak-anak Tuhan yang punya hati untuk pelayanan gitu ya. Mereka support secara financial, mereka bikin cakep deh. Animasi bagus-bagus gitu, Superbook. Dan We Church kita cuma subscribe monthly aja. Tapi mereka sediakan semuanya. Nah anak-anak kita lagi belajar bulan ini mengenai penciptaan Adam dan Hawa. Tadi saya lihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan kembali kepada firman Tuhan. Dia kan diciptakan ya. Setelah itu kan Tuhan bilang semua pohon boleh dimakan. Semua pohon. Buah boleh dimakan. Pohon-pohonnya juga boleh dimakan juga gak apa-apa. Ya kalau zaman dulu mungkin pohon juga dimakan. I don't know. Ya, pokoknya semua boleh dimakan ya. Kecuali satu buah pengetahuan baik dan jahat. Waktu kan itu kan iblis dalam bentuk ular kan menggoda. Lalu kemudian yang makan yang perempuan dulu nih, betul? Kemudian yang laki makan. Katanya yang laki makan keselak, makanya ada jakun di sini. Maka disebut ini kan Adam's apple gitu ya. Ya, apelnya si Adam nih ketelan di sini gitu ya, kita laki-laki. Nah, terus waktu Tuhan tanya kan, ya Adam di mana engkau, betul? Dia komplain loh, padahal istrinya dia bilang, bagaimana kamu tahu mengenai kebenaran bahwa kamu telanjang? Dia ngomongnya Pak, ini istri di sebelah saya ini loh yang ngasih saya. Loh istrinya dikomplain karena dia ngasih. Istri ditanya, ditanya kenapa kamu? Ular ini. Jadi emang dari dulu udah sering komplain. Adam komplain sama Hawa, kenapa Hawa kasih? Hawa komplain sama ular, mau komplain sama siapa dia? Ya udah dia merayap aja setelah itu kan. Tapi we live in such a terrible situation sehingga kita banyak orang yang suka komplain. Bangsa Israel pun komplain terus. Waktu dia keluar ya di Mesir dia komplain, aduh kok kita hidup dalam perbudakan, betul kan? Tuhan bawa dia keluar, di tengah perjalanan setiap hari makan daging. Burung puyuh daging ya bukan, pigeon king, bread talk setiap hari. Komplain loh. Mereka makan tuh sampai kenyang, sampai keluar-keluar dari hidung karena kenyangnya. Tapi mereka komplain. Lihat zaman Tuhan, lihat lawatan Tuhan, tiang awan, tiang api. There can be miracle when you believe. Laut terbelah. Masih komplain. Sampai Tuhan harus membinasakan satu generasi. Cannot get in, termasuk Musa cannot get in. Harus generasi setelah itu yang baru. Karena mereka live in such a complaint mentality. Saya ingin katakan pagi hari ini. Komplain itu mendukakan hati Tuhan loh bagi saudara sekalian. Coba kita lihat ayatnya. Bilangan pasal 11 ayat 1. This is just introduction. We are not into the meat of the sermon yet ya. Bilangan 11 ayat 1 kita lihat. Kenapa saya selalu katakan we need to be joyful. Kita masih bersuka cita, mengucap syukur dalam segala hal. Bilangan pasal 11 ayat 1 dikatakan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Stop.
Bersungut-sungut. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya, in the English Bible dikatakan, and when the people complain. Ya. Bahasa Indonesia lanjut, dan ketika Tuhan mendengarnya, apa? Bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bahasa Inggrisnya, and when the people complain, it displeased the Lord. Mendukakan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, and the Lord heard it. Tuhan mendengar itu, and his anger was kindled. Kemarahannya timbul. Kita nyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu, puji Tuhan. But Monday to Saturday, have you complained at all? Coba kita cek sepanjang minggu ini. Suami sama istri pernah gak komplain? Aduh kopi kok kenapa gak manis, kurang manis ya mam ya. Makanannya kok aduh kok kurang asin ya mam ya. Hal yang kecil itu bisa trigger sesuatu jadi besar. Komplain. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan terbaik buat kita. Everybody talk about Ahok sekarang. People complain. Kenapa begini, kenapa begini? Well, you know what? It's the Lord's way. We don't know what to do. We don't know much to do. Tapi waktu kita percaya bahwa Roma 8 ayat 28 katakan Tuhan, haleluya, akan bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Baik kita yang mengasihi dia, saya berpikir bahwa kita harus hidup dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita senantiasa. It's very important karena kalau tidak kita bisa dilindas, dihancurkan oleh situasi yang membuat kita bisa komplain. Macet aja komplain di Jakarta. Enggak macet juga komplain. Semua orang bisa komplain. Tapi firman Tuhan katakan seperti yang saya sampaikan adalah mengenai 1 Tesalonika 5:16, bersukacita senantiasa. Ingat, senantiasa bersukacita. Nah, pada waktu kita bersukacita, ingat saya katakan last time, ada bedanya joy sama happy. Ingat, kalau joy itu di dalam, happy tergantung dari luar. Happy kalau semuanya itu baik, indah, kita jadi happy. Tapi begitu enggak indah, kita sedih lagi. Tapi kalau joy itu adalah yang ada di dalamnya Tuhan. Roh Kudus berikan kepada kita kasih, sukacita, damai sejahtera. 9 buah roh itu salah satunya sukacita. Sehingga apapun situasi dan kondisinya tidak tergantung, kita tetap punya sukacita. Susah, sedih, tanggal muda, tanggal tua, kita tetap mengucap syukur dan bersukacita. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Kita tahu bahwa we cannot complain. Kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa marah karena Tuhan nggak suka. Kita hidup dalam complain mentality. Tapi firman Tuhan katakan kita harus bersuka cita senantiasa. 1 Tesalonika 5:16 ayat terpendek di Alkitab. Pantote kairo. Senantiasa bersuka cita. Kenapa? Pada waktu kita bersuka cita dan mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, sebenarnya kita mengerjakan beberapa hal. Kita lihat hal apa yang kita kerjakan. Yang pertama, waktu kita mengucap syukur, boleh ikut? Dalam segala hal, when we are joyful, terus lanjut lagi, ini yang tadi, lanjut lagi, udah panjang rupanya kita ya. Yang pertama, when we are thankful, when we are joyful, waktu kita bersuka cita, kita mengucap syukur dalam segala hal, kita yang pertama kita ingat atau diingatkan akan kebaikan Tuhan. Ada yang pernah dengar gak kisahnya Pearl Harbor? Tahu gak Pearl Harbor itu apa? Pearl Harbor itu kalau di sini dibikin film sih. Itu dibikin film Pearl Harbor yang main Ben Affleck. Tapi Pearl Harbor itu saya ingin share. And this is a true story because it becomes the history that shapes Amerika Serikat. 7 Desember 41, ya, Pearl Harbor itu adalah pangkalan angkatan udaranya Amerika Serikat. Waktu itu, ini lagi ribut Jepang sama Amerika. Nah, Jepang tahu bahwa dia ingin menguasai
dunia termasuk Amerika, dan dia mau serang Amerika, pangkalan udaranya itu, kekuatan militernya Amerika. Tanggal 7 Desember 41 itu mereka siapkan serangan pagi-pagi. Kenapa hari Minggu pagi? Itu jam 7.48, selesainya 9.45. Kurang dari 2 jam serangan itu. Disebutnya Operation Z, Operation Hawaii. Jadi pagi-pagi tentara Amerika hari Minggu itu pagi-pagi. Hari Minggu kan hari santai. Hari it's a holiday. Kalau kita holiday, kalau mereka holiday. Libur. Jadi mungkin tentaranya masih gosok. Kalau nonton filmnya ya, lagi gosok gigi, lagi mungkin baru bangun masih ngolet. Jepang tahu ini. Mereka lagi lengah. Udah dikirimkan, saya catat di sini, ada 353 pesawat tempur ya, dan 6 kapal induk Jepang. Pada waktu pertama kali serangan pertama ya, itu dari bawah laut, torpedo, dia hantam, ada 8 kapal induk tempur Amerika yang hancur. Ada 18 kapal induk, 8 yang hancur, yang 4 tenggelam. Yang terbesar, saudara bisa bayangkan, namanya USS Arizona. Dia disikat sama 1.800 pound bom. Di dalamnya ada 1.000 awak pelaut yang mati seketika. 1.000. Ruangan ini muat berapa ini? 200? Bisa bayangin gak? Satu ruangan tuh 1.000 orang isinya, belum lagi peralatan. Berarti berapa besar itu kapal induk? Hancur seketika juga. Yang kedua ada lagi namanya USS Oklahoma. Di dalamnya ada 400 orang awak. Langsung dihancurkan, langsung tenggelam. Makanya Amerika marah sekali. Waktu itu Presiden Roosevelt dia bilang, "This is a day that will live in infamy." Hari yang terburuk sepanjang sejarah Amerika. Dan Amerika mulai hari itu masuk dalam Perang Dunia Kedua. Ngomong-ngomong, ini Amerika lagi panas sekarang ini. Sama Korea Utara ini. Udah kirim kapal induk untuk merapat. Perancis kirim kapal untuk merapat. Saya jadi ngebayangin, waduh, we don't know what's going on, yang ngeri juga saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memeliharakan kita, amin, menyertai kita. Apapun yang terjadi, sesuai dengan rencana Tuhan dan Tuhan, seizin Tuhan. Ya. Jadi waktu itu mereka, Roosevelt bilang, hari ini kita akan perang. Kenapa? Karena mereka panas. Ratusan orang. Nah, kalau kita tahu sejarah itu, kemudian Amerika balas serangan ke Hiroshima dan Nagasaki. Ingat peristiwa bom atom yang pertama dan satu-satunya sampai hari ini belum ada. Amerika marah sekali, dia serang kota itu karena dia ngebalas ini. Dan setelah diserang, itu 14 Agustus tahun 45, 3 hari kemudian Indonesia merdeka. Indonesia tahu nih Jepang lagi lengah, makanya kita declare kemerdekaan. Kenapa kita bisa merdeka? Ini sejarah. Awalnya dari situ. Nah, sekarang sejak peristiwa itu, kalau kita pergi ke Hawaii, Pearl Harbor, ada namanya museum atau monumen Pearl Harbor. Saya baca satu artikel, tentara terakhir yang selamat dari serangan Pearl Harbor itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi kisah ini, bapak tua ini, setiap tahun pada peristiwa tanggal 7 Desember itu, dia pasti pergi ke Pearl Harbor, berdiri di monumen itu, dan dia pay respect, penghargaan kepada teman-temannya yang meninggal. Karena semua teman-temannya itu ikut tenggelam dalam kapal itu. Dan dia selalu bilang, setiap kali dia datang, remember Pearl Harbor. Slogan daripada Amerika masuk Perang Dunia Kedua adalah remember Pearl Harbor. Kenapa? Karena peristiwa yang luar biasa membekas bukan cuma dalam pikiran, dalam hati. Bahkan sepanjang hidup mereka itu gak pernah mereka lupa. Mereka akan selalu ingat Pearl Harbor. Apa hubungan dengan firman Tuhan? Waktu kita tahu kenapa kita harus mengucap syukur, kita coba berpikir bahwa there is a moment in our life, ada momen dalam hidup kita yang membuat kita akan ingat Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan. Everybody has their own personal experience with God. Ada yang menerima Tuhan lalu ingat, waktu aku pertama kali menerima Tuhan, setelah aku menerima Tuhan, aku nangis gak bisa stop. Aku menerima pencurahan Roh Kudus, aku bersaksi gak bisa stop. When you are ready to complain, try to remember the goodness of God.
Waktu kita ingat bagaimana Tuhan menjamah hidup kita. Tuhan memberkati kita, memulihkan keluarga kita. Mengangkat kita sehingga kita dapat punya pekerjaan. Naik posisi yang baik. Punya income yang baik. Diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan baik. Kita ingat itu yang kita berkata, Tuhan terima kasih buat hari ini yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sering katakan paling enak tuh jadi orang Jawa. Ada orang Jawa di sini? Wong Jowo. Wah, salah gereja saya. Orang Jawa itu selalu untung. Diserempet mobil, aduh untung gak ditabrak. Untung. Ditabrak, diserempet, besoknya ditabrak. Aduh untung ditabrak kakinya gak patah. Untung. Kakinya patah satu, untung satu, gak dua-duanya. Ditabrak patah dua-duanya, untung masih urip, masih hidup, belum mati. Orang Kristen lebih daripada orang Jawa. Kita mati pun juga adalah keuntungan kata firman Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Jadi harusnya kita selalu berpikir bahwa whatever happens, apapun yang terjadi, kita selalu kembali kepada hari di mana Tuhan menyatakan ya, memberikan, mewujudkan kebaikannya atas hidup kita. Remember God goodness. Kalau kita mau komplain, ingat, remember God's goodness. Cuman satu lagi masalahnya begini. Kalau orang berbuat baik 9 kali, tapi dia berbuat jahat 1 kali, yang diingat yang mana? Gereja ini luar biasa, yang diingat yang baik gitu ya. Enggak, itu yang jahat yang diingat. Ngomong 100 kali baik, salah ngucap 1 kata aja, 2 tahun divonis. It's the truth. Makanya orang bilang begini istilahnya, yang saya sebetulnya secara alkitabiah, oh itu bagus, secara peribahasa bagus, tapi secara alkitabiah, it's the other way around. Nila setitik rusak susu sebelanga. Susu kan warnanya putih, ada 1 dikit aja, tak, hancurlah. Firman Tuhan lain, dosa kita yang merah seperti kain kesumba, darah Yesus menyucikan putih seperti bulu domba. Katakan amin. Seperti salju. Jangan ingat-ingat yang jelek. Kalau ingat-ingat yang jelek kita kecewa terus, Pastor J. But you think about all God's goodness in your life. Dan kita akan berkata, Tuhan, there is no reason for me to complain hari ini. Gak ada alasan untuk saya komplain hari ini. Saya masih bisa ke gereja, saya masih bisa berbakti, beribadah, mengangkat tangan. Makanya kalau memuji Tuhan, angkat tangan. It's alright. Aduh seperti anak ini. She doesn't care orang-orang mau liatin gue apa, saya ngeliatin juga. Tadi siapa yang sungkan juga nih tadi yang ngeliatin saya. Tapi just be freely. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang membuat kita ya, remember God's goodness. Ingat akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, waktu kita mengucap syukur dalam segala hal, bukan cuma kita coba dan terus ingat akan kebaikan Tuhan. Hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, kita akan diberikan kemampuan untuk, bisa diklik, memiliki pandangan atau memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan dan tentang hidup kita. When you are giving thanks to the Lord, when you are being joyful at all times in the Lord, that means you are having the right perspective about God. Perspektif yang benar tentang Tuhan. Ayub. Kita kalau ngomong Ayub ya, saya pernah share apa enggak di sini ya? Ayub, pasti belum ya, Ayub. Ayub itu kan kitabnya ada 42 atau 43 kitab ya. Pasalnya, sorry. Saudara berpikir Ayub itu luar biasa, betul. Tapi dari pasal 1 sampai 42 itu komplain mulu isinya Ayub. He is a complainer. Saudara pikir Ayub itu luar biasa. At the end, yes. Tapi in the beginning, aduh, Tuhan kenapa ini terjadi? Ini betul. Tuhan kenapa ini begini? Dia komplain terus. Tapi di dalam situasi yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi, ini Tuhan izinkan loh. Bukan Tuhan gak izinkan, ini kan Tuhan izinkan, kita tahu semua. Di dalam situasi yang sulit itu,
Dia diajar untuk memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Ayub pasal 40 ayat 5. He came to the conclusion. Dia ngomong sebelumnya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. But now I see. Tapi sekarang aku melihat dengan mataku memandang engkau. So you know Jesus is not from other people. But you know Jesus yourself. As a personal, secara personal. Dan oleh sebab itu saya sering katakan we ought to have. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Because God is not a science. Tuhan itu bukan ilmu pengetahuan. Agama mungkin, religion. When you study religion, kita study, itu kan ilmu pengetahuan tuh. Belajar tentang agama, ya kan waktu sekolah SD, SMP, SMA. Belajar. But God is not a science. He is a person that lives in you and I. Di Boston, Pastor J ingat zaman kita nostalgia dulu. Ada satu gereja namanya Christian Science Church. Saya sekolah di Berkeley itu Massachusetts Avenue. Berkeley itu 150. Nah Christian Science Church ini kalau nggak salah 280 Mass F. Nah ini gerejanya. Dia dekatnya Copley, Pastor J. Ini Prudential Tower tuh yang gitu. Kita dulu makan Panda Express di situ. Nah ini gerejanya ini. Namanya Christian Science Church. Zaman saya masih sekolah. Setiap minggu di mailbox kita dikasih buletin gereja. Kayak warta gereja. Semuanya ada. Saya pikir ada gereja yang memberikan. Berarti bagus ini gerejanya kan. Dia care untuk menginjil. Menguatkan anak-anak sekolah di Berkeley. Tapi saya buka. Saya tertarik karena di pengajarannya kok tentang ilmu pengetahuan. Bukan Tuhan yang nomor 1, tapi ilmu pengetahuan. Saya Google search akhirnya cari. Waktu itu belum ada Google. Dulu masih zamannya Lycos. Lycos. Kita nggak tahu ya. Aduh, oke, semacam Google. dulu Mac belum ada. Apple-nya masih yang Mac yang masih mana merah atau enggak yang hijau, yang gembung gitu zaman dulu. Zaman jadwal.com. Nah, saya cari, rupanya bisa klik Christian Science Church ini didirikan. Saya lupa satu lagi, boleh klik satu lagi. Ya, setelah itu. Nah, kalau saudara pergi ke gereja, dalam gereja ini, Pastor saja you haven't been here yet ya. Kalau kita masuk di gereja itu ada kita lewat satu namanya Maperium. Ruangan kristal seperti globe. Globe itu bola dunia dari kaca gitu. Kita berjalan di tengah-tengah, kita bisa melihat loh. Cantik sekali, bagus sekali. Itu yang kalau kita klik sebelumnya lagi, nah gereja itu suasana seperti ini. Boleh klik sebelumnya. Back, move forward satu. Nah, seperti itu tuh dalamnya. Wow, megah kan? Keren. Tapi gedung gereja tidak menentukan pengetahuan mereka tentang Tuhan. Saya coba cari tahu, rupanya penemu dari Christian Science Church ini atau pendirinya disebutnya namanya Mary Baker Eddy. Kita bisa Google nanti di rumah. Dia ini tahun 1879 punya pengikut pada waktu itu sampai dengan 268.000. Bagi kita orang Kristen, Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang mereka ajarkan Tritunggal itu adalah kehidupan, kebenaran, dan kasih. Sepertinya baik ya. Belum. Mereka berkata begini, kalau kita sakit, we don't need to go to the doctor. Kalau kita sakit, kita nggak perlu minum obat. Cukup dengan meditasi kepada Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Akhir hidup daripada Mary Baker Eddy, dia sakit dan dia tidak mau ke dokter. Mereka berpikir bahwa God is a science. Tuhan itu adalah sebuah pengetahuan yang kita harus coba pikirkan setiap saat. Bagaimana caranya untuk bisa, sehingga kita bisa nyambung cun. Dan itu bisa mendatangkan hal yang baik buat kita. Kalau nggak cun, maka nggak baik. Itu yang mereka pikirkan. Bagi mereka hukum adalah kebaikan yang menasihkan prinsip keharmonisan universal. Roh Kudus adalah ilmu pengetahuan ilahi.
Percaya bahwa kematian merupakan mimpi kefanaan, suatu pengalaman dari pikiran yang fana. Pokoknya amburadul deh. Mereka berpikir bahwa God is a science yang dipikirkan gitu. Kita anak Tuhan percaya bahwa dengan iman kita bahwa dialah seorang pribadi yang lahir, yang mati, yang bangkit, naik ke surga, akan kembali lagi kedua kali menjemput. Kita katakan amin saudara. That's what we believe in him. Jadi kalau kita coba pikirkan tentang Tuhan, saya sering berpikir, otak kita sama Bapa A1 sama besarnya. How can you understand God? There's no way you can understand God. Gak mungkin bisa mengerti Tuhan. Kalau kita udah mengerti Tuhan, ya kita jadi orang yang kualat. Kepintar gak mungkin. Karena kita gak mengerti Tuhan terlalu detail, sulit. Makanya kita belajar untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Waktu kita mengalami hal-hal yang membuat kita komplain, kembali kepada konteks kita. Hal yang membuat kita bisa menjadi komplain, ingat. Di dalam situasi yang sulit, biasa kalau komplain kan situasinya gak enak dong. Gak ada abis menang lotre dapat $1 juta. Aku komplain kenapa dapat 1 juta. Gak mungkin saudara, gak mungkin. Saudara habis dapat kangtau lalu kemudian saudara komplain. Enggak. Biasa kalau komplain itu misalkan yang lain dapat kenapa saya gak dapat ya komplain. Yang lain sembuh, kenapa saya gak sembuh-sembuh ya komplain gitu kan. Justru di dalam situasi yang sulit itu yang sepertinya orang lain bisa dan kita gak mendapatkannya. Itulah tempat di mana waktu, di mana kita memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan kita. Memiliki pandangan yang benar tentang cara kita memandang Tuhan. Bahwa dia is a person, Allah yang baik, yang tahu, yang mengerti, yang terbaik buat kita. Saya selalu katakan yang baik buat kita belum tentu yang terbaik. Tapi yang baik di mata Tuhan itu yang pasti terbaik bagi kita. You have to know your Christ. You have to know your Jesus. Dia Bapa kita yang waktu kita berseru dia mengenal suara kita. He knows my name. Dia tahu siapa kita. Kita gak usah harus jungkang. He knows us. Waktu dia panggil kita by name. Saya keluar sedikit ya, saya ingin share sebentar. Ingat waktu peristiwa Paskah, maksud saya peristiwa kebangkitan Yesus. Waktu Maria pagi-pagi benar, Markus pasal 5. Waktu dia datang pagi-pagi benar ke kubur itu, kan kuburnya terbuka betul. Lalu dia kan gak percaya. Dia ngomong sama murid-murid Yesus yang lain, murid-murid Yesus pada datang, dia lihat, Yesus dicuri mayatnya gitu kan, salah perspektif salah kan. Kemudian akhirnya Maria pikir setelah mereka pergi, Maria masuk mengintip ke dalam dan ada 2 malaikat di dalam kubur Yesus, betul? Dia gak tahu bahwa itu malaikat Tuhan. Waktu dia menoleh ke belakang ada Yesus berdiri. Dia gak tahu sampai Yesus panggil dia, Maria. Lalu dia berkata, Rabuni, guru, baru dia tahu. Kenapa? Karena Tuhan panggil dia tahu itu suara Tuhan. Dia tahu itu gurunya dan gurunya tahu itu Maria. Saya berpikir bahwa wow, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya perspektif yang benar dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah akan goyah ataupun komplain. Karena kita tahu Tuhan siapkan yang lebih baik buat kita. Kenapa Yusuf bisa tetap kuat dalam Tuhan? Karena dia tahu bahwa Bapa yang disembah itu Bapa yang hidup. Mimpi yang dia berikan Tuhan berikan itu akan terwujudkan one day. Sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Makanya dia harus dibuang, harus dijual, harus masuk penjara, harus difitnah. Tapi Tuhan promosikan dia pada waktunya. Orang 2 di Mesir. Kedua. Dan dia bukan orang Mesir. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. He knows. Jadi yang kedua, jangan komplain. Senantiasa bersuka cita. Kenapa? Karena kita diajar untuk punya pandangan yang benar tentang siapa Tuhan kita dan apa yang Tuhan kita sedang kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Jangan ngomel, jangan komplain, jangan menggerutu, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Ada lagi, ini kita ngomong orang tua sama anak. Kadang gini ya ini terjadi sama diri saya juga dan saya bertobat. Kita kasih barang sama anak kita. Bapak Ibu tahu gak sih? Ada yang disebut ngasih, ada yang disebut meminjamkan. Kalau meminjamkan itu satu hari akan dikembalikan.
Tapi kalau dikasih berarti menjadi hak milik. Berpindah tangan, betul? Saya ngasih mainan sama anak saya. Zaman dulu tuh bukan zaman dulu. Anak-anak sekarang kan macam-macam mainnya. Sekarang lagi model spinner. Yang diputar, tahu ibu-ibu yang punya anak laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan mah Barbie, dari dulu sekarang mainnya Barbie terus. Kalau laki-laki macam-macam, mainannya Cars, Hot Wheels tuh, sampai di rumah udah berapa banyak saya nggak tahu Hot Wheels. Terus ganti Beyblade, tahu? Yang zaman dulu mah saya mah gasing itu yang pakai itu yang ditaruh di lantai. Zaman sekarang mah modern, gasingnya mahal, pakai goceng, yang besi dari Jepang, ditarik, muter gitu kan. Saya kasih sama anak saya, Chris, this one is a good one, Chris. I bought for expensive nih, more than usual. This is over 200,000. Saya kasih sama dia. Namanya anak kecil dikasih mainan kan dia excited. Ya, wih, lebih tinggi lagi, coba lagi lebih tinggi. Lama-lama kan jadi gompel itu. Waktu dia gompel, saya marahin dia. Saya marahin dia sampai dia nangis. Sampai saya bilang, Chris, saya nggak gaplok dia, tapi saya pukul kaki. Chris, wih, dia ingat. Lalu kemudian dia nangis, saya lalu berpikir gini. Untuk memulihkan dia, bikin dia senang lagi, itu lebih capek daripada nope goceng. Betulan deh. Sampai saya kan berpikir, aduh, lalu saya merenung. Sebenarnya pernah nggak kalau orang tua marah lalu kemudian merenung gitu loh. Kan ada orang tua yang marah, lalu kemudian makanya kalau orang lagi marah ya jauh-jauh sedikit dulu deh, keluar. Ya ke sini naik ke lantai 1 dulu, lihat kolam renang. Pulang kan udah beda gitu. Kalau ngeliatnya dia lagi, makin lama makin gendek kita. Saya pikir nih anak saya, akhirnya saya take a break, saya keluar dulu. Lalu saya mikir, nope goceng, tapi saya menyakiti hati dia. Kan udah saya kasih. Kadang-kadang kita lebih sayang sama yang nope gocengnya daripada anak kita. This is the point. Anak tabrakan naik motor, kita kasih dia motor, dia jatuh. Bukan tabrakan, dia jatuh naik motor. Kita marah-marahin, motornya. Anaknya udah gak apa-apa ya, puji Tuhan. Ini motornya yang duluan. Saya pernah cerita gak teman saya, orang-orang gereja, ya kerja di Tanjung Priuk, ya dia pulang ikutin truk, ada oli, jadi tergelincir. Begitu dia jatuh, yang dipegang handphonenya dulu. Loh, padahal giginya copot gitu loh. Saya tanya, namanya Eka, Kak, kenapa handphone? Iya kok, handphone saya belum lunas kok, masih nyicil. Kalau gigi kan bisa diganti sama perusahaan kok, kalau handphone gak bisa diganti perusahaan kok. Gitu ngomongnya. Capek deh saya. Itu lecet-lecet gimana? Lecet-lecet kan bisa sembuh kok. Kalau handphone gak bisa sembuh, mesti beli lagi kok. Sometimes kita ketawa over these things, but we are like that sometimes. Kita lebih sayang sama barangnya, tapi anak kita yang sakit hati karena lalu dia ngomong gini, anak saya rada pintar sih seperti bapaknya. Daddy, did you give this to me? Lalu saya mikir, yes I did. Then it's mine, Daddy. Satu kata itu membuat saya, istilahnya gini loh, Dad, bukannya gue gak mau jaga ya Dad, ya gitu loh kalau saya mau ngomong dalam hati. Saya kan pernah jadi anak-anak juga dong, namanya anak kecil kan dia explore things, bongkar pasang. Saya yang bongkar ngerti, pasangnya gak bisa gitu ya. Tapi orang bongkar pasang kan. Ya istilahnya gue kan lagi main Dad, gue lagi seru Dad. Makin ini makin seru, nanti coba dibuka lagi, kan itu kan bisa dibuka gitu, dipasang lagi, kadang lulus. Tapi saya berpikir kalau saya udah kasih sama dia, berarti saya percayakan itu untuk dia pegang, mau istilahnya gini, mau rusak ya udahlah. Mau, kan kita udah kasih dia. Kecuali kalau kita ngomong, Chris, anak saya Christopher namanya, tak pinjemin ya, nanti tolong dibalikin jadi jangan dirusakin ya lain lagi. Kalau ini kan Chris kasih, pakai main ya jangan dirusakin. Tapi kalau rusak kita berpikir udah it's yours. Hati dia rusak itu lebih sulit lagi. Pemulihannya lebih sulit lagi karena apa yang diomongin ke anak-anak kan dia inget. Dipukul sedikit kan dia inget. Dikemoceng, zaman dulu saya dikemoceng sama Pak Yuyung. Papi saya, my dad is quite harsh you know. Dikemoceng, cek. Saya inget tuh. Ya saya tahu bahwa itu buat kebaikan saya, tapi zaman sekarang udah gak boleh, bisa di penistaan kaki. Tapi poinnya apa? Kita mesti sadar bahwa ini kita waktu we give to anak saya ini, anak kita ini, berarti ya kita udah harus, makanya
Anak umur 15 tahun jangan dikasih motor. Kenapa? Karena dia belum cukup bisa untuk handle itu. Kita tahu dong, anak kecil jangan dikasih pisau. Tapi kalau dia udah cukup dewasa, udah cukup bisa dipercaya, kita kasih dia. Dan waktu kita kasih ya udah. Handphone dicolong, dicopet, tapi yang lain nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Puji Tuhan. Kalau kita enggak, kenapa sih lu? Mata lu di mana? Di sini. Kuping di sini. Dalam hati dia, saya pernah jadi anak kecil, dalam hati anak-anak tuh, anak itu berpikir gini, aduh gue takut nih, gue mengaku aja takut, makanya dia ngibul. Kalau dia marah, kalau dia ngaku, ya udah jangan dimarahin, udah ngaku kok. Kalau dia bohong baru dimarahin, kalau kita mah enggak, oh udah kamu, nanti dia mikir, gue ngaku dimarahin, gue ngaku dimarahin, ya udah gue ngaku aja, chance-nya kan lebih untung nih. Anak kecil kan bisa mikir gitu. Sometimes kita berpikir hal yang salah, Bapak Ibu sekalian. Tapi today I want us to have a right perspective, punya pandangan yang benar tentang satu hal. Bapak kita tuh Bapak yang mengasihi kita loh. Waktu dia mempercayakan sesuatu, kita jaga baik-baik. Walaupun kita bikin salah, kita bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Please forgive me. I know not what to do. Please forgive me Lord. Bryan Adams. Tuhan, ampuni saya Tuhan. And he will forgive you, he will forgive us. Punya pandangan perspektif yang benar tentang Tuhan. Let's move on. Yang poin ketiga. Waktu kita mengucap syukur dalam segala hal, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Yesaya 55 ayat 8-9. Coba kita baca bersama. 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Waktu kita mengucap syukur sama Tuhan, bukan cuma kita ingat akan kebaikan Tuhan, ya, poin yang pertama betul. Yang kedua, kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan. He is good at all times God is good. Yang ketiga, kita percaya bahwa dia punya rancangan yang jauh lebih baik daripada rancangan kita. Saya udah kasih kesaksian belum di sini ya? Saya pulang Jakarta tahun 2008 PSJ. Saya mau ke Amerika ditolak 2 kali visa. Did I share with you? Sama gereja udah share belum ya? Saya ditolak 2 kali. Istri saya pernah ngomong gini, Pap, kalau kita pulang nih ke Indonesia nih, it's like we have to burn the bridge. Kadang jangan seperti istri Lot, maksudnya gitu loh, yang meninggalkan satu tempat, lalu dia nengok masih inget-inget gitu loh, kepengen gitu. Nanti kita ke depannya nggak bisa, masih aduh, kalau ada apa-apa tahu gitu ya begini, kan begitu tuh, tahu gitu gue begitu, tapi mesti let go. Frozen bilang, let it go, let it go, let it go. Ya, saya bilang, tapi saya punya feeling Pap, nanti kita ke Amerika akan susah loh Pap. Kenapa? Ya nggak tahu deh, pokoknya kamu bayangin aja, kerja, sekolah di sana lama tinggal. Nanti kalau kita kan masih muda, nanti kalau ntar ditanya macam-macam, oh udah nggak apa-apa itu oke. Tahun 2011 saya mau pergi ke sana. Ya, nge-apply visa, saya pikir aduh paspor saya nggak pernah overstay, status saya selalu bagus, nggak pernah illegal, saya bayar pajak, pokoknya saya nggak pernah yang kriminal, nggak pernah di penjara, nggak pernah, paling ngebut aja di speeding ticket, tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan bisa udah dibayar dan selesai. Nggak. Waktu saya interview di loket nomor 2, ditolak sama dia. Saya tanya, kenapa ditolak? Dia bilang, ya you try next time aja, dicoba lagi deh. Akhirnya saya coba lagi 2013, 2011 tolak, 2 tahun kemudian saya coba lagi. Masuk ke loket 2, the same bule kacamata itu, saya ingat, loket number 2. Loket number 2 masuk. Saya pergi sama oma saya. Oma saya ini mau berobat tulang pinggang, tulang belakang, spine. Dia kalau orang tua itu kan, kalau istilah sekarang tuh tulangnya itu aus sendi-sendinya. Jadi bantalannya itu udah habis, perlu disuntik lagi sehingga
dia berdiri jalan tuh nggak sakit. Bisa bayangkan sendi-sendi kita ini beradu gitu loh. Nah, dia udah konsultasi di sini di Singapura, konsultasi, kata dokter Singapura bilang ada satu dokter di Amerika, dokter Korea di Pennsylvania yang Ibu SBY, banyak pejabat-pejabat istrinya ya karena banyak terjadi pada wanita, karena wanita kan yang melahirkan tadi. Jadi makanya kenapa wanita suka sakit kakinya, sendinya, osteoporosis gitu. Karena kalsiumnya tuh banyak termakan pada waktu dia melahirkan. Rupanya seperti itu gitu. Jadi Nadia nih oma saya udah cukup tua, oma istri saya sebetulnya. Jadi oma dari keluarga istri saya. Ada satu dokter orang Korea bagus di Pennsylvania. Nah, yang bisa nganter siapa? Ya diharapkan saya dan istri saya. Saya pikir we got free ticket nih karena yang bayarin tante saya. Tante saya kan diberkati Tuhan. Oh dibayarin, Charlie mau nggak anterin? Mau. Tapi mesti nge-apply visa dulu. Udah pernah ditolak, coba 2013. Saya kirim itu ronsen hasil dari Singapura, dari Mount E, kirim ke Amerika, lalu dicek sama mereka. Oh ini dia mesti datang untuk, dia nggak bisa lihat secara ini, dia mesti ngeliat orangnya datang ke sini. Jadi mesti konsultasi, ada kemungkinan mungkin disuntik atau dioperasi. Tapi saya mesti ngeliat fisiknya. Jadi tolong kemari, dibikinlah surat dari rumah sakit Pennsylvania ke saya untuk minta visa. Aman dong buat kesehatan. 2013 saya datang dengan surat itu. Sama saya, istri saya dan oma saya. Oma saya ngomong-ngomong tahun 2011 juga mau pergi bareng kita. Cuma tiga-tiganya kita ditolak. 2013 coba lagi dengan berobat. Tahu nggak ditanyanya begini sama tuh bule kacamata loket nomor 2. Sakitnya apa? Sakitnya di sini bukan ya. Tulang pinggang. Oh berarti kalau duduk sakit? Sakit. Kalau berdiri sakit. Kalau jalan sakit. Dia tanya begini. Jakarta Amerika terbang berapa jauh? Lebih 20 jam. You duduk 20 jam apa gak sakit? Udah berobatnya di Singapura. Loh kita bilang dalam hati saya, emang lu dokter gitu kan? Tapi dia bilang enggak. Dia bilang kita udah ke Singapura dokter. Wah saya rasa begini. Banyak orang-orang Amerika berobat di Singapura. Ini yang ngomong gitu. Jadi coba lagi deh berobat di Singapura. Jadi yang kali ini saya tolak lagi. Gitu. Lalu saya kan namanya ditolak satu kali. Haleluya. Yang 2 kali ngegondok juga gitu kan. Saya pikir saya tanya sama dia. Excuse me sir. Can I be honest with you? Dia bilang, sure. Dia bilang, and can you be honest with me? Dia ngeliat saya. Oh ya sure. Saya tanya, what's the real reason our visa get rejected? We get invitation from Pennsylvania hospital. Everything's okay. We just want to send her. The reason why I come with, saya ikut karena saya bisa ngomong Inggris, saya bisa setir, saya bisa anterin dia gitu loh. Tante saya ini gak bisa, dia gak bisa setir. Jadi dia ngomong gini, dia lihat mata saya, dia ngomong gini. You kan lama di Amerika, ya. You sekolah di Amerika, ya. You kerja di Amerika, ya. Saya cuma takut, you sampai sana, you gak balik ke Indonesia. Dia ngomong gitu. Terus saya bilang gini, but I'm a pastor. Dia begitu dengar pastor, dia ngomong, oh that's even worse. Saya bilang, kenapa? Oh you don't know. This is true. How many pastors yang udah nyampe Amerika, they change their mind, they don't go back to Jakarta anymore. Gitu. Jadi saya pikir ini pendeta gak jadi berkat, malah jadi batu. Saya yang kena getahnya ini. Dia bilang, you will be surprised how many pastors that arrive in the border and they never go back to Indonesia. Nah saya baru mau ngomong apa? Saya bilang gini, you can put GPS on my body, sir. Taruh GPS saya. I will bilang, no, I'm sorry. I have to reject you this time. 2 kali. Akhirnya oma saya nge-apply visa sama tante saya. Diterima langsung. Oma saya berangkat. Saya pikir hilang dah 2 tiket pulang balik ke Amerika. Ada jalan-jalan dah. Saya berpikir it's not my time yet. Rupanya saya berpikir, rupanya selama ini yang jadi problem itu adalah saya ini loh. Akhirnya saya bilang ya udah Tuhan. Singkat cerita 2016 tahun lalu. Pendeta saya we have a church anniversary. Di sana gereja, ulang tahun ke gereja 21 tahun. Dia bilang, Brother Charlie, I want to invite you and your wife to come and speak. Udah lama gak ketemu, dia pakai WhatsApp. Ini pendeta saya, Pastor Agabus, have you met him? Dia orang-orang Afrika. Dia orangnya betul-betul gak demen social media, Facebook. Dia not into that at all.
Cuma dia orangnya tuh gadget freak. Jadi kalau gadget baru kalau dia pasti beli gitu. Orangnya seneng. Tapi dia gak seneng sosmed. Tiba-tiba dia bisa kirim saya WhatsApp. Saya kaget. Wah, Pastor Agabus, langsung kita ngobrol banyak gitu ya. Terus pakai voice call, dia bilang, I want to invite you in May. Saya bilang, yes. Terus saya mikir lagi, yes. Visa. 2 kali ditolak. Saya bilang, Pastor, I'm sorry. But I have to apply for the visa. Yeah, no problem. I got rejected twice. I got denied twice. Wow, okay. Let me say. Dia kirim surat langsung ke kedutaan Amerika. Dari gerejanya kirim email ke kedutaan Amerika. Saya dikirimin kedutaan Amerika kirim. Ada undangan buat kamu datang aja. But you have to apply regularly. Regularly itu loh kata-kata itu yang mengganggu saya. Berarti seperti yang lainnya. Akhirnya saya nge-apply. Waktu saya isi formulir kan lewat agent toko foto tuh di Jalan Sabang. Encinya tanya, kok yang mau nge-apply ya, udah apply tolak belum kok? Udah Ci, dia lihat saya. Oh ya oke, ya udah bayar apply. Waktu dipanggil ya, this is true story. Bulan April tahun lalu, saya ngelihat loket 2, dat bule kacamata itu lagi tuh, the same bule. Saya berdoa dari jauh with my wife, Lord please blind his eyes, butakan matanya Tuhan, biar nggak inget saya. Soalnya yang kedua itu waktu dia cek kita punya ini kan, itu lama loh, setengah jam dia nggak keluar sih ditolak gitu kan. Saya pikir ini bule ini lagi ya. Waduh, kita kan semua kan mesti ngadepnya begini, loketnya di belakang kan gitu kan. Tapi kan saudara kalau orang nge-apply visa Amerika, itu walaupun matanya ke sini, tapi kupingnya tuh ke sini dengerin. Yang ditanya apa gitu kan, pengen tahu ditolak apa enggak kan deg-degan. Orang seperti mau ke surga aja, padahal surga gratis. Saudara. Saya bingung ke Amerika itu susah banget. Nge-apply, pasti panggil. Kan kita rombongan nomor berapa tuh kalau nggak salah 20 apa? Group number 20 to loket number 3. Yes. Bukan ini orang hitam perempuan ini. Wah saya pikir haleluya. Saya bersyukur. Depan saya orang, maaf deh maksudnya lancai banget deh, pakai tasnya tuh tas yang sepatunya juga ada kaos kaki ada bolong waktu diangkat gitu. Saya lihat, tapi dia bilang gini, bahasa Inggrisnya juga peletot gitu. Saya dapat saya dapat visa kerja untuk bekerja di Texas 1 tahun. Kerja jadi apa? Jadi cleaning, bekerja untuk jadi cleaning. Dapat kerja setahun di Amerika jadi cleaning, dikasih loh visanya. Gak diminta buku tabungan apa segala macam. Saya pikir haleluya, berarti ini gampang orangnya. Oh thank you Jesus. Di depannya dia, jadi dia satu, terus yang kedua nih ibu-ibu sama 2 anaknya. Wah itu toko emas berjalan deh. Bajunya gitu ngomong, I want to go to Disneyland. Ditolak. Loh saya pikir mateng loh. Yang atu. Jadi ini how about me gitu kan. Ini susah banget, saya pikir waduh yang satu begini kok dikasih. Yang ini lalu kan kita kan mencerna dong, namanya orang pikir kan, wah ini kalau gitu saya seperti apa nih kan, gak tahu. Gue serahkan hidupku dalam Tuhan saja, amin. Masuk dipanggil saya maju. Saya ingat ada nih, saya tulis ada 8 pertanyaan. Apa tujuan ke Amerika? Dapat undangan. Apa punya saudara tinggal di Amerika? Tidak. Apa punya anak? 1. Anaknya ikut apa enggak? Enggak, dia enggak saya. Suami istri masih muda pergi, anak ditinggal. Oke lanjut. Apa pernah sekolah di Amerika? Iya, dia nanya kan, dia tahu padahal dia tanya. Iya. Pernah bekerja? Pernah. Pergi ke kota yang mana? Boston. Tempat di mana bekerja? Iya. Tempat di mana sekolah? Iya. Makin curiga. Kita kan makin takut ditanya gitu. Ini maksudnya mau apa gitu ya. Akhirnya terakhir gini. Apa pekerjaanmu sekarang ini? Nah ini yang cilaka. Pendeta kan gak pada balik katanya kemarin kan. Ini sim. Saya bilang, I'm a pastor. Dan saya, oh oke. So you go for anniversary gini-gini. Langsung dibilang, oke, congratulations, you take your visa. Ready in 3 days. Saya pikir, puji Tuhan, yes. Sudah ke Amerika akhirnya. Dapat 5 tahun. Lalu saya berpikir lagi, setelah semuanya selesai, saya berpikir lagi. Yang pertama, gak dikasih loh. Yang kedua, gak dikasih. Pada asalnya jelas dan kita gak bohong. Apakah kita yang ketiga jadi bohong untuk bisa pergi? Saya percaya
Kalau Tuhan memberikan sesuatu yang paling baik, itu tinggal tunggu waktunya Tuhan aja. We don't have to ask too much, gak usah. Sayang, sampai saya bilang sama istri saya, no more Amerika baby, honey, no more Amerika honey. We go to Australia, Singapura, Malaysia aja, India gak apa-apa deh. No Amerika, minta visa aja susah, udah gak diterima lagi kita. Tapi kita gak mau pergi, dapat undangan. Puji Tuhan, kalau Tuhan mau, semua Tuhan bisa sediakan segala sesuatunya dengan baik. Ya saya berpikir bahwa ikut-ikut Tuhan itu gak ada alasan untuk kita komplain Bapak Ibu. We just have to be thankful because we believe His plan is greater than our plan. His way is higher, firman Tuhan katakan. Jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Terakhir ya, kebenaran terakhir. Tahu gak Alkitab itu ada berapa buku? How many books in the Bible? 66. Perjanjian lama ada berapa? 39, perjanjian baru ada 27. Kalau Alkitab itu dibuka tengah-tengahnya, itu kitab apa? Psalm, Mazmur 118, 118. Kalau dicari tengah-tengah. Karena, bentar ya, ini ya. Sebelum Mazmur 118 itu, ya, ada 594 pasal. Setelah Mazmur 118 itu ada 594 pasal. Jadi yang tengah-tengah Alkitab itu adalah Mazmur 118. Nah lucu, Mazmur 117 itu adalah pasal terpendek di dalam Alkitab. Mazmur 119 adalah pasal terpanjang. Nah 118 ini sit nicely, beautifully in the middle. Kalau kita tarik ayat di tengah-tengah kitab yang paling tengah, itu apa? Mazmur 118 ayat 8. Pak 1188. Kalau punya nomor mobil pakai nomor itu bagus lah. Coba kita lihat apa isinya. Mazmur 118 ayat 8. Ini ayat yang paling tengah dalam Alkitab. Kita baca bersama-sama. Bahasa Indonesianya. Mazmur 118 verse 8. Satu 188. 3, 2, 1. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bahasa Inggrisnya indah. It is better to trust in the Lord than to put confidence in a man. Yang membuat kita tetap bersuka cita dalam segala hal. Nggak complain anything. Because we put our trust in the Lord. Kalau kita udah percaya dan mempercayakan, ini dua hal yang sangat berdekatan. Tapi beda artinya. Kalau mempercayakan itu adalah kita memindahkan ini ke tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Not only trust, but we need to entrust our life. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur langkah kita. Kadang-kadang menghadapi bahaya, menghadapi lembah kekelaman, Mazmur pasal 23, kita tidak takut bahaya. Lembah kekelaman itu dibilang the shadow to the valley of death. Lembah maut, kita nggak takut. Karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik, yang kurang baik, menguntungkan, kadang-kadang rugi. But we believe, we trust, kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dan pasti punya rencana yang terbaik bagi hidup setiap kita. Selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ini kuncinya. Selama kita hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ikut apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini, maka Tuhan akan memimpin kita dan menuntun langkah kita. Walaupun harus melewati padang rumput, padang gurun yang susah sekalipun, tapi Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita. Jadi siang hari ini, Guiding Lights Church, please, Pastor J, we don't want to hear anybody complaining anymore. Amin. Gak ada yang komplain lagi. Last time we talk about
ambil keputusan, it's a choice, pilihan untuk kita mengucap syukur, bersuka cita. Yang sekarang kita belajar bahwa yang pertama apa tadi? Kita bersuka cita karena kita ingat akan kebaikan Tuhan. God's goodness to our life. Jangan yang jelek. All the good things that come from God. Yang kedua, kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita makin lebih mengenal Tuhan, siapa Dia. Yang ketiga, Tuhan punya rencana yang lebih baik dari kita. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Nomor 3 menang, puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik. Our job is to keep praying. Keep believing. Lord, you are not finished with this country yet. You are not finished with our life yet. You are not through with our ministry yet. With this church, you are not through with this church yet, Lord. You will do something greater through me, through my life, my family, through this church. Because we believe that you have a greater plan than our plan. Waktu kita percayakan hal ini, apapun boleh terjadi dalam hidup kita dan pasti akan terjadi. Pasti. Badai, topan, aduh gak usah didoain, pasti datang. Problem gak usah di welcome, pasti datang. Don't worry, you and I will face the problem and challenges. But it will make us stronger, it will make us become more mature, lebih dewasa dalam Tuhan dan lebih percaya kepada Tuhan. Makin ditindas, makin ditekan, makin dianiaya, makin kita semakin melejit bersama dengan Tuhan karena kita mengharapkan Tuhan. Karena pertolongan hanya dari Tuhan saja yang dapat kita andalkan. Everybody bisa mengecewakan kita. Family, keluarga, teman, bisnis, semua bisa mengecewakan. Langit bumi akan berlalu tapi firman Tuhan tetap tinggal. Yang tidak pernah mengecewakan satu-satunya adalah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Yang lahir, mati dan bangkit bagi kita semua. Hari ini jangan ada roh komplain lagi dalam hidup kita. Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan. Bahwa kami harus 1 Tesalonika 5 ayat 16 senantiasa bersuka cita. Mengucap syukur dalam segala hal. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mungkin masih sering bersungut-sungut. Siang hari ini saya tergerak. Kalau ada di antara kita yang ingin mengangkat tangan dan berkata, Tuhan ampuni aku kalau aku selama ini sering komplain. Komplain keluarga, tentang pekerjaan, bisnis, tentang gereja. Hamba Tuhan apapun, kalau engkau masih punya unek-unek yang masih belum terselesaikan dan rasanya masih gak bisa terima dan menggerutu dalam hatimu. Siang hari angkat tanganmu tinggi dan katakan, Tuhan, I don't want to live this anymore. Aku ingin sungguh-sungguh berubah Tuhan dan mengubah aku. Sehingga aku gak lagi marah-marah, gak lagi komplain, gak lagi Tuhan menggerutu. Tapi aku memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Karena Tuhan punya rencana yang paling indah. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, we believe that you have a greater plan than my plan. Tuhan, kau lihat setiap tangan yang terangkat Bapa. Kami sadar Tuhan secara manusia kami lemah. Situasi kami kadang mengizinkan kami untuk kami komplain dan marah-marah. Tapi hari ini waktu kami memikirkan dan melihat kebaikan Tuhan yang kau nyatakan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami dan keluarga kami. Kebaikan Tuhan yang kami rasakan dari hari demi hari tidak pernah lepas Bapak. Hal inilah yang seharusnya membuat kami untuk senantiasa dapat berkata terima kasih Tuhan. Buat apa yang kau sediakan bagi kami. Sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan. Kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami. Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami Bapa. Dan biar Tuhan pada siang hari ini kami rindu Tuhan untuk kau ubahkan hati kami dan hidup kami. Sehingga kami gak lagi komplain Bapa. Kami dapat melihat, memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Tentang hidup kami. Bahwa apa yang kau percayakan kepada kami, kalaupun satu hari engkau harus ambil dari kami, kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau menyediakan yang terbaik, lebih baik lagi bagi setiap kami. Engkau yang memberi,
Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena kami hidup dengan penuh ucapan syukur dan tidak menggerutu. Berterima kasih kepada Tuhan senantiasa dalam segala keadaan. Karena itu yang kau inginkan kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu atas setiap kami. Your blessing, your hands of protection and blessing upon this church, Lord. Guiding Light Church. Berkati Pastor J, Ibu Tuhan dan ketiga anaknya. Bapak kami percaya. They become a mentor to all of us. They become a servant of God. And their life, great example for all of us. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu atas setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Dan segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Thank you Charlie. Telah memberkati kita luar biasa. Siapa yang diberkati bagi? Amin ya, luar biasa kita dapat firman. Sangat meneguhkan. Kita semua sering kadang gak senang, kita komplain, gak taunya sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita percaya Tuhan selalu punya rencana yang luar biasa, maka kita seharusnya bersyukur. Karena apapun yang terjadi, seperti Pak Cali bilang, ada rencana Tuhan yang luar biasa, amin. Memang benar saudara, pada saat kita mulai komplain, suasana menjadi tegang, ya, hubungan tidak baik. Tapi biarlah kita belajar. Satu hal jangan lupa, Charlie bilang, asal kita hidup benar, nggak ke kiri, nggak ke kanan, ya. Jangan berarti bukan hidup asal aja, nanti masalah banyak ya kan. Asal hidup kita benar, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Amin. Takut akan Tuhan, maka berkat akan terus. Terima kasih Pak Charlie telah menjadi berkat pagi hari ini, saluran berkat. Thank you Charlie, wonderful message.